sedikit perusahaan yang menggulung tikar. Hingga sekarang ini, dapat dikatakan negara ini sedang mengalami penguatan sistem ekonomi. Namun, pemerintah pastinya banyak belajar memperbaikinya dengan menerapkan kebijakan moneter dengan menyediakan berbagai instrumen kebijakan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi. Faktor pendorong ekonomi kreatif sangat berperan dalam mencapai tujuan dan fungsi ekonomi kreatif yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian suatu negara sehingga krisis moneter dapat teratasi. Selanjutnya yaitu faktor pendorong ekonomi kreatif. Di antara faktor pendorong ekonomi kreatif yaitu teknologi maju, tenaga kerja, dan juga media sosial. Teknologi maju. Kemajuan teknologi adalah salah satu tumpuan dalam sektor perekonomian kreatif. Kemudahan akses yang dapat diambil dari kemajuan teknologi dapat membantu perekonomian ini semakin maju. Tenaga kerja. Tenaga kerja menjadi faktor pendorong utama dalam ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan manusia sebagai sumber daya yang menjadi penggerak perekonomian. Selanjutnya ada media sosial. Media sosial merupakan platform yang dapat memperlihatkan berbagai informasi. Selain itu juga media sosial dapat digunakan dengan berbagai tujuan untuk bagi penggunanya. Selanjutnya pengertian teknologi. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia atau berasal dari bahasa Yunani. Tekno yang artinya keahlian dan logia yang artinya pengetahuan. Sementara itu secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Selanjutnya perkembangan teknologi. Awalnya makna teknologi terbatas hanya pada benda-benda yang berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Sejak teknologi muncul pertama kalinya, terus berkembang pesat hingga sekarang ini. Saat ini banyak manusia yang sangat bergantung pada teknologi. Bahkan teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang mulai dari dewasa, tua sampai anak-anak yang menggunakan teknologi dari aspek kehidupannya. Dengan adanya teknologi, kita bisa memudahkan orang untuk melakukan aktivitas atau lebih efisiensi dalam lebih cepat. Selanjutnya, manfaat teknologi dalam berbagai bidang. Tentunya teknologi memiliki banyak dalam bidangnya, seperti manfaat teknologi dalam bidang bisnis, manfaat teknologi dalam bidang kesehatan, manfaat teknologi dalam bidang perbankan, manfaat teknologi dalam bidang pendidikan, dan manfaat teknologi dalam bidang telekomunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis teknologi. Jenis-jenis teknologi yaitu teknologi informasi, teknologi pendidikan, teknologi medis, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, dan teknologi konstruksi. Berikutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja menjadi faktor pendorong utama dalam ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan manusia sebagai sumber daya yang menjadi penggerak perekonomian. Jika tenaga kerja yang menjadi sumber daya manusia memadai, dan maka hasilnya juga akan berkualitas. Selanjutnya yaitu media sosial. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi dengan jarak jauh. Proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui suatu perangkat aplikasi khusus untuk dengan menggunakannya jaringan internet. Tujuan dari adanya media sosial yaitu sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Selanjutnya
Jenis media sosial yaitu seperti layanan blog, layanan jaringan sosial, social network, layanan blog microblogging, layanan berbagai media, media sharing, layanan kolaborasi, serta layanan forum. Selanjutnya yaitu fungsi media sosial. Ada beberapa fungsi media sosial seperti komunikasi, branding, tempat usaha, dan marketing. Fungsi media sosial dalam komunikasi yaitu seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi. Media sosial lebih menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Fungsi media sosial pada branding. Untuk melakukan branding, pengguna biasanya memiliki cara yang khusus atau unik untuk mendesain suatu akun media sosial sehingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Fungsi media sosial di dalam tempat usaha yaitu sosial media perlahan berkembang sehingga membuat setiap penggunanya dapat membangun sebuah usaha dalam jaringan atau online sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam. Fungsi media sosial yang keempat yaitu marketing, yaitu sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia. Sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan yang mempermudahkan pembisnis untuk mengenalkan produknya dan menjangkau lebih banyak konsumen. Berikutnya ada manfaat media sosial. Manfaat media sosial yaitu sebagai sarana belajar, manfaat media sosial sebagai dokumentasi, manfaat media sosial sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen, dan manfaat media sosial sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Kesimpulannya yaitu dari materi yang sudah saya bacakan, ekonomi kreatif memang berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan seperti krisis moneter. 3 faktor utama yang mendorong perkembangan ekonomi kreatif adalah kemajuan teknologi, tenaga kerja yang berkualitas, dan media sosial. Teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis, menjadikan elemen kunci dalam efisiensi dan inovasi. Tenaga kerja yang kompeten menjadi penggerak utama dalam menciptakan ide kreatif dan menjalankan inovasi. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana branding, pemasaran, dan bahkan tempat usaha yang terbuka selama 24 jam. Startup berperan signifikan dalam ekonomi kreatif karena mampu menggabungkan teknologi dengan kreativitas untuk menghasilkan produk yang kompetitif. Meskipun menghadapi tantangan seperti pendanaan dan regulasi, startup yang adaptif terhadap teknologi dan tren pasar memiliki potensi besar dalam membentuk ekonomi yang lebih inovasi dan berdaya saing global. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum